Nah, jadi nanti pembahasan ya, ada pembahasan tentang oh ini maaf ya itu salah harusnya ada ujung kata. Jadi di lam fi'il itu ada tengah kata, ada ujung kata. Nah di ujung kata itu ada dua, ada idgham, ada izhar. Nah, ini diagramnya, insya Allah ini nanti akan jadi pembahasan ya. Selanjutnya, lillami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma izharuha fal ta'rifi. Untuk huruf lam, di lam ma'rifat pada isim, ya. Maksudnya gimana sih ma'rifatnya, lam ma'rifatnya? Nah, ini kita harus belajar bahasa Arab ya. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada isim ma'rifat, ada isim nakiroh. Sedikit aja ya tentang bahasa Arab biar nanti. Tapi kalau nggak ngerti, insya Allah nanti boleh bertanya ya. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada isim ma'rifat, ada isim nakiroh. Nah, isim ma'rifat ini adalah sesuatu yang sudah diketahui. Sedangkan isim nakiroh itu adalah kalimat yang secara umum, secara umum. Misalkan sekarang ada dalam bahasa Arab itu baitun. Baitun itu rumah, ya dalam bahasa Arab itu. Baitun. Nah, itu nakiroh secara umum. Tapi nggak tahu ini rumah siapa, belum jelas nih. Ini disebutnya nakiroh karena belum jelas. Jadi secara kalimat nakiroh itu isim nakiroh itu adalah secara umum, ya kalimat secara umum. Nah, sekarang masuk ke ma'rifat, tinggal dikasih alif lam dari baitun jadi al baitu. Dari baitun al baitu. Baitun nakiroh secara umum, akhirnya itu tanwin. Nah, kalau ma'rifat itu adalah ada alif lam tapi akhirnya hanya domah saja. Al baitu. Secara makna juga beda. Kalau baitun rumah, kalau al baitu rumah itu. Nah, jadi sudah jelas kan? Kalau ma'rifat itu sudah dikenal. Artinya kalimatnya sudah dikenal, rumah itu. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada home. Home kalau sudah dikenal rumahnya jadi ditambah dengan the home, rumah itu. Nah, ini sebutnya alif lam itu ma'rifat. Jadi isim ma'rifat ada isim nakiroh. Nah, sekarang yang akan kita bahas di sini adalah bait ini menjelaskan tentang hukum lam sukun pada isim lam ma'rifat. Ya, lam yang sudah diketahui. Lam ma'rifat adalah lam sukun yang berada pada isim. Biasanya terletak di awal kata dan didahului oleh hamzah wasl. Misalkan nih ada contoh alhamdulillahi. Di sana ada huruf lam yang sukun. Alhamdulillahi. Itu contoh alif lam. Selanjutnya. Qabla ma'asyratin khud ilmahu mini bagi hajjaka wa khuf aqimah. Ia berada sebelum 14 huruf hijaiyah. Maka ambillah ilmu dari huruf-huruf yang terangkum. Nah, ini yang dirangkum nih sama Syekh Azam Zuri. Mini bagi hajjaka wa khuf aqimah. Yang terangkum pada ibghi hajjaka wa khuf aqimah. Di sana ada hamzah, ya, ba, ro, ha, ja, ka, wa, fa, a, o, ya, mim, ha. Nah, ini isim ma'rifat ya yang sudah diketahui ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 huruf ya. Nah, ini disebutnya adalah alif lam qamariyah. Nah, kenapa disebut alif lam qamariyah ya? Ada juga disebut dengan alif lam samsiyah. Kita lihat secara ini ya. Qamari itu qamarun artinya adalah bulan. Kalau kita melihat bulan, tentu kita itu jelas bisa melihatnya ya. Terangnya itu terlihat bulan. Jadi huruf lamnya juga dibacanya jelas. Al-baitu. Huruf lamnya dibaca jelas. Al-baitu. Kalau lam alif lam samsiah, samsiah itu dari kalimat samsun artinya adalah matahari.
Kalau kita melihat matahari, pastilah kita itu apa namanya, nggak jelas, ya, silau. Jadi nggak jelas, secara bulatnya juga nggak jelas, ya. Tapi yang terlihat itu terang, weh. Jadi huruf lamnya juga tidak jelas di sana. Seperti kita melihat matahari, nggak jelas silau. Pada akhirnya nanti akan diidghamkan. Sedangkan al-baitu. Kalau di alif lam samsiah beda. Asyamsu. Kan? Al-qamaru. Asyamsu. Asyamsu itu kan ma'rifat. Nakirohnya samsun. Yaitu matahari. Ya. Al-qamaru. Ma'rifat. Kalau nakirohnya qamarun. Jadi ada apa namanya? Dalam bahasa Arab seperti itu. Nah, itu ya. Nah, ini 14 huruf ini harus dihafal nih, ya. Dirangkum tuh di sana oleh pembuat matanya, ibghi hajjaka wa khuf aqimah. Nah, ini tuh pesan dari ulama, ya. Ada pesan ataupun isyarat. Apa ini? Nah, ada pesan dari ulama ini, Syekh Sulaiman Al-Zamzuri. Di sana ada ibghi hajjaka wa khuf aqimah. Maksudnya gimana di sana? Itu jadi kalimat yang nasihat buat kita. Ibghi itu adalah sempurnakanlah hajjaka, ibadah hajimu, ya, kalau sudah mampu. Wa khuf, karena takutnya nanti aqimahu, ibadahnya nanti sia-sia atau tidak berguna aqimahu. Aqimu artinya tidak berguna atau sia-sia. Sempurnakanlah hajimu atau ibadahmu, ya, wahab, karena takutnya nanti ibadahmu sia-sia, ya. Nah, ini untuk alif lam qamariyah, ya, nanti di akhir akan dijelaskan. Lanjut. Nah, ini termasuk daripada pembacaan alif lam sukun yang dibaca idhar, ya. Di sana ada hamzah, al-a'la, al-bari, al-ghaniyyu, al-hakim, al-jabbaru, al-karimu, al-wadudu, al-khabiru, al-fattahu, al-azizu, al-qayyum, al-yaqin, al-mu'min, al-huda, itu ya. Ada yang kelewat ya, huruf kaf. Oh, ada ya, al-karimu, al-karimu, nah, itu sama ya, al-karimu. Ada juga al-kabiru, al-kabiru. Kalau kabiru itu besar ya, al-kabiru ma'rifatnya. Kalau nakirahnya kabirun. Atas anjing, ya. Maaf ya. Lanjut. Tsanihima idghamuhuma fi arba' wa asyratin aidan wa ramzuha fa'. Hukum yang kedua dari lam ma'rifat adalah mengidghamkan lam sukunnya pada 14 huruf hijaiyah. Juga dan rumusnya hafalkanlah, ya. Ini rumusnya di bawah nih. Ibsul masil rahiman tafuz ifdani'am. Da'su azannin zur syarifan bil karom. Bait ini menjelaskan tentang hukum kedua dari lam ma'rifat. Hukum kedua dari lam ma'rifat itu adalah dibaca dengan idgham atau dileburkan. Samsiah gak jelas ya huruf lamnya, seperti lihat matahari. Yang dimaksud dengan idgham adalah lam sukun tidak dibaca, tetapi melebur ke dalam huruf yang ada di depannya. Hukum ini terjadi apabila lam sukun bertemu dengan salah satu huruf dari huruf-huruf yang berjumlah 14 yang penulis rangkai pada awal setiap kata di bait. Setiap kata di bait awalnya aja, awalnya, ya. Awalnya saja. Setiap kata tapi awalnya yang diambil. Contoh sekarang tib. Nah, tib berarti ada huruf to di awal. Summa ada huruf sa di awal. Sil ada huruf so. Rohiman ada huruf ro. Fuz ada huruf ta. Dif ada huruf do.
za, huruf za. Ni'am, ada huruf nun. Da, da berarti huruf da awalnya. Su'a, itu ada huruf sin. Zonin, so. Zur, huruf zai. Syarifan, huruf sya. Lil karom, huruf. Nah ini juga pesan dari ulama ya. Pesan. Jadi kalau dengan nasihat, artinya itu dengan nasihat. Jadi setiap orang yang mencari ilmunya itu ada pesan-pesan yang menjadikan diri kita itu termotivasi. Di sini dijelaskan tib. Tib itu adalah dari kata toba, artinya berbuat baiklah, ya. Ada yang disebut dengan toib juga. Tapi di sini disebutkannya adalah biasakanlah berbuat baik, ya. Summa, kemudian sil, perbanyaklah silaturahim. Sil, ya, perbanyaklah silaturahim. Rahiman tafus difda ni'am. Difda ni'am gitu ya. Jadi betapa banyak orang yang sudah memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dengan cara tersebut, yaitu silaturahim. Da itu maksudnya adalah kalau dalam bahasa Arab, coba saja lihat, tinggalkanlah atau bisa juga hindarilah. Su'a zonnin, prasangka buruk. Zur syarifan. Nah, syarifan itu maknanya luas ya, syarif itu. Syarif itu bisa jujur, bisa terhormat, bisa tegak, bisa juga tidak memihak. Syarif itu bisa juga mulia. Makanya ada, kalau ada orang yang namanya syarif, banyaklah berkunjung kepada orang yang soleh. Soleh itu berarti berkumpul tuh kemuliaan, kehormatan, kejujuran, amanah, berkumpul menjadi yang disebut dengan soleh. Lil karom, ya, semoga bisa mendapatkan kemuliaan dengan kita berkunjung kepada orang-orang yang soleh. Itu kalimat ya dari ulama yang dirangkai dari hukum alif lam yang kedua itu lam ma'rifat, yaitu diidghamkan tibsum wasil rahiman tafus gifdani'am da'su al-zannin zur syarifan lil karom. Nah, gimana contohnya? Contohnya selanjutnya. Nah, ini contohnya. Contohnya itu biasanya di alif lam syamsiah itu ada tasdid di depannya, di depan hurufnya, di depan huruf lamnya. Huruf lamnya tidak dibaca ya karena samsun ya, nggak terlihat itu jelas. Sekarang ada huruf salah itu ya. Mohon maaf ya, itu salah itunya. Salah hurufnya, harusnya huruf ta, bukan huruf to. Di sana malah huruf ta, harusnya huruf to. Huruf to at-tammah. Nah, itu. Masuk tuh langsung. Huruf sa as-sawab. Huruf sod as-sokhoh. Huruf ro ar-rahman. Huruf ta at-taibuna. Huruf dod ad-duha. Huruf zal az-zakirin. Huruf nun an-nusyuru. Huruf dal ad-dina. Huruf sin as-salam. Huruf zo az-zuhri. Zai az-zaituna. Huruf sin asy-syamsu, ya, kirahnya syamsu. Dan huruf lam al-lailu, al-lailu. Nah, ini termasuk daripada contoh huruf alif lam syamsiah dibaca dengan itu. Jadi lam ma'rifat itu ada dua, ada yang dibaca dengan izhar tadi ya, ada yang dibaca dengan idgham. Nah, dari izhar dan idgham itu semuanya ada 14 huruf dua-duanya. Yang dibaca izhar 14 huruf, yang dibaca idgham juga 14 huruf ya. O, sa, sod, ro, ta, do, za, nun, da, sin, zo, zai, shin, lam. Ya. Selanjutnya, nah, nanti kita praktek ya, cari huruf alif lam komariah dan samsiah ya.
Wallamul ula samiha qamariyah. Hukum lam yang pertama, hukum lam yang pertama, sebutlah ia samiha qamariyah, qamariyah, ya. Wallamul ukhra samiha syamsiyah. Dan hukum lam yang diidghamkan, ya. Aduh, salah ya itu bacanya. Apa? Artinya salah ya, mohon maaf ya. Nah, hukum lam yang terakhir, ya, itu semiha dinamakan dengan syamsiyah. Ini penjelasannya di bawah ada ya. Bait ini menjelaskan tentang nama hukum lam ma'rifat. Lam ma'rifat yang dibaca izhar dinamakan lam qamariyah tadi ya. Qamarun, bulan, terlihat jelas bulan itu, maka lamnya juga dibaca dengan jelas. Alhamdu. Dan yang kedua, lam ma'rifat yang dibaca idgham dinamakan lam syamsiyah. Asyamsu. Huruf lamnya tidak terlihat seperti kita melihat matahari, ya, tidak jelas. Maka dileburkan ke huruf yang ada di depannya. Asyamsu, ya. Pasti huruf lam syamsiah itu tandanya ada tasdid di depan huruf lamnya, ya. Nah, itu saja ya. Mohon maaf ini ada beberapa kesalahan di beberapa arti ya. Ini gak keedit oleh anak. Harusnya artinya itu hukum lam yang ke satu itu adalah namanya Komaria, dan hukum lam yang terakhir Samiha atau yang kedua itu namanya Syamsiyah. Nah, itu saja mungkin untuk hari ini. Mohon maaf tidak banyak kata-kata yang tidak dimengerti ataupun kurang baik terdengarnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya dan dosa-dosa semuanya ya yang memperhatikan. Semoga kedepannya dipermudah lagi dan dilancar. Syukron jazakumullah khair. Mungkin ada pertanyaan sebelum sebelum ditanya. Cek, cek, cek. Baik, teman-teman semua. Daeho. Feedback. Cek, cek. Udah biasa, Ustaz? Oh, iya. Oke, teman-teman semua. Alhamdulillah. Jazakallah khairan kasiran Ustaz atas ilmunya. Mungkin kita langsung praktek aja. Ini ya Ustaz ya. Ada yang tanya juga nih Ustaz. Perbedaan alif lam komariah sama samsiah. Lamnya komariah itu dibaca jelas. Lam al ham. Kalau alif lam samsiah, huruf lamnya tidak dibaca, tapi dileburkan ke huruf yang di depannya. Al-qamari asyams. Huruf lamnya tidak dibaca seperti ini. Al-syamsu, enggak. Tapi asyamsu. Al-qamaru. Tidak dibaca ak-qamaru, ya, tapi al-qamaru. Perbedaan alif lam dari Qamariyah sama Syamsiyah. Jadi dua-duanya isim ma'rifat. Biar lebih ini Ustadz, kita coba praktek langsung ya. Ya, silakan. Eh, Nah, dari Bunda juga tuh ada tuh, dari Bunda Yati. oh ya, kalau alif lam kan ini isim ya. Jadi kalau isim itu di awal kata, tengah kata atau di ujung kata itu nanti jadi fi'il. Fi'il bukan isim ya. Nah, nanti itu ada penjelasannya lagi ya. Alif lam yang ada di tengah sama yang di akhir itu nantinya jadi fi'il. Nanti itu di bahasa Arab. Nanti akan dijelaskan lagi ya di minggu depan. Insya Allah kalau Allah memberikan saya umur. Silahkan langsung praktek saja.
Baik, teman-teman semua, insya Allah kita langsung praktek ya malam ini tentang huruf alif, lam, komariah, dan samsiah mungkin ya. Di surat apa Ustadz nih yang paling banyak? Al-Baqarah aja Ustadz. Kalau alif lam komariah mah kebanyakannya mau ambil dari Asmaul Husna ada Asmaul Husna. Tinggal dilihat we kalau alif lam itu lamnya jelas, nanti di Asmaul Husna pasti ada. Mungkin di satu peserta boleh ambil satu contoh alif lam komariah. Mau siapa dulu? Boleh teman-teman semua kita buka nih Qurannya. Boleh dicari ya Umi Zak. Umi Zaki nih. Sambil boleh dibaca juga. eh Tafadhol Bunda udah bisa dibuka. Untuk alif lam samsiah atau komariah Ustaz? Komariah. Komariah. Di surat Al-Baqarah boleh? Ayat 3. Boleh? Boleh? Alladzina yu'minun. Ayat ketiga. Iya. Ya, itu ya. Yang Kalau itu boleh? ya, Yang samsiahnya boleh? boleh silakan. Di Al-Fatihah ayat ketiga. Al-Fatihah. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu alif lam samsiah. Iya. Kalau alladzi itu bukan ya? Bukan ya? Bukan. Gitu. Bukan alladzi itu bukan. Bukan alif lam komariah. Soalnya lamnya dibaca. Oh gitu. Lamnya juga berharokat harus dalam keadaan mati. Contoh sekarang ada bil ghaib, nah itu. Nah, itu ada di sana. Itu alif lam komariah. Nah, itu as-shalah itu alif lam samsiah. Ya. Oh ya. Iya. Selanjutnya, Boleh ada yang mau coba lagi nih di ayat 4 nih. Kita coba analisis ya. Bapak Ibu ada alif lam samsiah atau alif lam komariah tidak? Sambil dibaca boleh ya. Sambil dikoreksi oleh Ustadz kita. Boleh langsung aja resen. Umi Zaki boleh. Tafadhol Umi Zaki. Tadi Umi Zaki ya. siapa? Bang Jordi boleh Bang? Boleh. Di ayat keempat ya? Ya Ayat boleh keempat. dibaca dulu biar dikoreksi sama Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima zila ilaika wa ma zila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang mana alif lamnya? Alif Alif lam lam komariah. qamarila alif lam qamar. Alif lam qamariyah itu dikata wabil akhirati. Nah, itu insya Allah ya. Nah, itu benar. Wabil akhirati. Masya Itu Allah. alif lam komariah. Syukron. Syukron Bang. Boleh selanjutnya eh, Bunda Nur Hikmayanti bisa ini. Ayat selanjutnya. Ya boleh Bunda di ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dikata Insya Allah. humul muflihun. Ada alif Ya, lam Masya koma. Allah. Syukron, Masya Allah. Benar. Allah, syukron Bunda. Afwan. Boleh selanjutnya Bunda Fitri nih
Tafadhol Bunda. Ayat selanjutnya Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Alif Ini lam komar alif lam komarianya nggak ada. enggak ada. Kalau misalnya alif lam yang berdiri sendiri itu apa namanya jadinya Ustadz? Amlam Alif lam yang berdiri sendiri kayak la yu'minun. bukan itu beda lagi. Itu apa namanya jadi alif Boleh. lam apa sih namanya Ustadz? Tobi'i masuknya Bunda. Matobi'i. Iya, Ya. matobi'i. Tapi nggak ada hukum tajwidnya dia di sana, cuman matobi'i doang. Ya. Innalladzina. Boleh nih Bunda nih, ada di ayat Kalau alai itu alaihim Nah, itu mah nanti masuknya ke fi'il yang ada di tengah. gitu. masuk Beda lagi itu masuk lamnya. ke lin Nanti ya ada Ustaz ya? Iya, Ustadz saya buta banget kalau tajwid nggak apa-apa. Nanti itu ada dibahas lagi huruf lam yang di tengah nanti. Nanti itu ada fi'il mudhari, fi'il madi, ada fi'il amar, nanti ada contoh-contohnya juga. Boleh. Berarti di ayat tadi nggak ada alif lam komariahnya ya Ustadz? Ya, tadi nggak ada, soalnya harus ada alif lam dan juga sebelumnya ada alif. Alif. Boleh di ayat 8-nya Bunda dibaca kembali nih, ada alif lamnya. Oh ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Yang mana coba? Di sini banyak nih, ada 1, 2, 3, 4. Amana Ya. billah. Kalau Nah, itu billah bilah juga termasuk daripada alif lam samsiyah samsiah. yang Kalau diidghamkan. wabil komariah. Nah, itu alif lam qamariyah karena huruf lamnya dalam keadaan jelas. Jelas wabil. Ya. Wabil komariah. Kalau bil enggak ya. Bil yang mana? Wabil yaumil Itu alif lam qamariyah juga. Kalau wabillah itu ada lamnya kan ada 2, itu samsiyah masuknya. Kalau wabil yaumil itu masuknya ke alif lam qamariyah. komariah jelas. Kalau yang mil a berarti samsiah. Itu qamariyah, kan huruf lamnya jelas. Mil. Oh iya. Mil a. Karena di Mil depannya ada huruf a. ya, huruf a. Huruf hamzah di depannya. Iya. Alif. Itu aja Ustadz ya. Wabil komariah yang itunya wabil yaumil tetap komariah. Billahi itu alif lam samsiyah, wa bil yaumi itu alif lam Alif qamariyah, lam bil komariah. akhir itu alif lam qamariyah. Jadi kan Iya. dilihat juga yang di depannya apa. Alif lam itu yang di depannya apa? Tadi kan ada 14 huruf. Iya. Kalau huruf alif lam di depannya ada alif atau hamzah, berarti itu masuknya qamariyah. Komariah. Kalau tadi ada wabil ya masuk juga qamariyah. Tapi kalau huruf lam itu masuknya samsiyah. Lam wabillahi itu masuknya ke alif lam. Jadi harus tahu dulu huruf-hurufnya yang di depannya. Harus hafal dulu ya hurufnya yang 14 tadi. Ya, 14 huruf idhar dan yang diidghamkannya. Alif lam samsiyah 14 huruf, alif lam qamariyah 14 huruf. Insya Allah belajar Terus, lagi Ustaz.
Sebelumnya wa minan nasi. Nah, huruf nun itu masuknya alif lam Waminan. samsiah. Di sana ada tasdid. Wa minan Waminan. nasi. Kalau alif lam samsiah ada tandanya di sana, ada tanda tasdid ya. Wa minan nasi wa Waminan. billahi. Iya, Itu ini samsiah ya. Alam samsiah. ya. Mm-mm. Ada alif. Insya Allah belajar Coba. lagi Ustaz. Oh, Makasih insya Ustaz. Allah. Ya, sama-sama. Masya Allah, Alhamdulillah. Makasih banyak Bunda. Boleh Sama-sama Ustaz. dilanjutkan kembali ke Bunda Eka nih. Boleh Bunda. Ayat berapa Ustaz? Boleh di ayat selanjutnya Yang ada saja ke yang bawah ada ya. lagi. Nah, ini nih. Ada gak Ustaz? Ya. Nah, boleh di ayat 11-nya Bunda. Oke Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la yufsidu fil ardh. La tuh. Oh ya, maaf Ustaz. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Qalu innama nahnu muslihun. Ada satu hukumnya. Coba yang Eh, paling kalau bagus. yang bentar Ustaz. Kalau yang fil ardi itu masuk lam syamsiah karena dibaca jelas. Kalau Ya. yang Yang jelas mah Komariah. jelas Komaria ya Ustaz? Ya, kalau Samsiah gak jelas. Oh ya, karena dibaca jelas ini yang latuf sidu fil ardi di lam yang di fil ar itu Komaria karena dibaca jelas. Ya. Kalau yang aduh, Cuman ada satu Bunda. ya cuman ada di situ ini yang terus Ustaz saya mau saya tanyakan di surah Al-Buruj itu yang ayat kelima itu Ustaz itu masuk ke Syamsiah dan Komariah kah Ustaz? Dari Yang hati. An-Naridatil Waqud itu. Oh, itu. Kalau an-nari itu masuknya ke Samsiah. Karena di sana ada tas. Ya, Naridatil. Nah, di huruf wa-nya itu Komariah. Al-waqud. yang Al-Waqud itu ya Ustaz. Kalau secara kalimat kan al-waqud. Tapi kalau di Quran kan Ya, Al-Waqud. Zaqud. Itu Berarti Komariah. yang lam pertamanya itu masuk Syamsiah, baru lam yang keduanya itu Komariah Ustaz. Ya, seperti itu Bunda. Baik Ustaz. Syukron Ustaz. Son. Masya Allah. Alhamdulillah. Makasih banyak Bunda Eka. Boleh ya resen lagi bila ada yang mau coba. Kalau cukup boleh ditanyakan aja ya teman-teman semua, Bapak Ibu semua terkait tahsin ini ya. Semoga kedepannya nih kita bisa membaca apa ya bareng-bareng mungkin ya belajar mungkin contohnya wahum apa nih nimati menghadap angin misalnya. Terus Ya, laknya apa ya Ustaz ya? Maknya terus yaf'alu belum masuk ke mad ya. Nah, insya Allah nanti udah alif lam itu masuk ke mad. mad ya. Masya Allah. Alhamdulillah ya teman-teman semua.
Terima kasih banyak nih Ustadz udah senggangin waktu. Nah, ada juga nih dari Bunda Yati. Boleh Bunda? Aduh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustadz, yang itu ayat 12 itu yang walakilla itu termasuk samsiah ya? Surat apa Bunda? Al-Baqarah tadi yang tadinya. Al-Baqarah Ayat 12. Itu kan ada lam 12. bertasdid. Itu termasuk nggak ke dalam hukum ini? Kalau walakilla itu masuk Samsiah. idgham bi gunnah. Berarti Idgham bi gunnah. oh bukan Karena ke ada situ. nun mati Oh, ya, menghadapi huruf la. ya sudah Tad, makasih. Ya. Ya Bunda, sama-sama. Oke teman-teman semua, alhamdulillah ya. Mungkin itu materi terkait alif lam samsiah dan komariah mungkin ya Ustadz ya. Boleh saya serahin lagi ke Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya itu syukurnya prakteknya insya Allah semuanya sudah ya. Semoga Allah memudahkan kita dan memahamkan kita dan memberikan taufik. Biasanya juga kadang kalau ditanya suruh, kadang suka ada yang terjebak dengan alif lam samsiah dan qamariyah. Contoh sekarang surah Az-Zalzalah atau Al-Zalzalah. Kita kan nggak tahu ini masuknya ke qamariyah atau ke samsiah. Kadang banyak beberapa orang juga mengatakan Al-Zalzalah. Padahal itu bukan alif lam qamariyah. Itu masuknya ke alif lam samsiah huruf zai itu. Jadi bacaannya harus Al-Azzalzalah. Bukan Al-Zalzalah tapi Az-Zalzalah. Gitu ya. Nah, kenapa kita harus menghafalkan itu? Biar kita tahu ya, 14 huruf di huruf alif lam qamariyah sama 14 huruf di alif lam samsiah. Biar tahu mana yang harus dileburkan, mana yang harus dijelaskan huruf lamanya. Itu saja mungkin dari anak. Jazakumullah. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya malam hari ini. Bagaimana nih sahabat semua, Bapak Ibu, dan Kakak, sudah hafal ya 28 huruf mungkin ya bila ditambahkan antara huruf alif lam komariah dan alif lam samsiah mungkin ya. Kalau untuk komariah mungkin izin mengulang ya Bapak Ibu. Ada huruf apa aja nih? Kita hamzah ya. Hamzah termasuk komariah. Terus ba termasuk komariah. Ro, ha, ja, ka, wa, kho, fa, ain, kof, ya, mim, dan ha besar ya. Dan di alif lam samsiahnya ada huruf po, ta, so, ro, ta, za ya. Za, za, sa, na, da, sya, zo, bo, la. Kalau misalnya bingung nih teman-teman semua, Bapak Ibu kita bisa lihat ya di tasjidnya, yang ada tasjidnya nih apa nih? Biasanya di huruf po ada tasjidnya, tapi sebelumnya ada alif lamnya, berarti termasuk alif lam samsiah. Terus kalau misalnya alif lamnya ada sukunnya atau jelas komar ya, komar bulan. Jelas itu termasuk alif lam qamariyah. Masya Allah. Semoga ilmu hari ini yang disampaikan Ustadz kita bisa mencernanya, bisa memahaminya, bisa meng-sharekan juga ya ke cucu, ke anak atau ke siapapun itu. Makasih banyak Ustadz atas ilmunya hari ini. Boleh dong Ustadz, seperti biasa nih, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Kalau cukup, insya Allah kita lanjut minggu depan. Kalau cukup, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kalau cukup, boleh Ustadz beri nasihat atau charger atau closing statement Ustadz seperti biasa.
Insya Allah ana mah mencharger diri sendiri ya. Salah satunya ya karena anak masih muda itu ya, jadi mungkin eh, hanya bisa kembali kepada waktu. Setiap waktu yang kita pakai itu haruslah senantiasa bermanfaat. Ya. Ada satu hadis yang luar biasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Seorang muslim yang baik itu adalah yang senantiasa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sekarang kita lebih baik kita cari ilmu, baca-baca ya tentang ilmu tajwid, itu lebih bermanfaat daripada hal-hal yang seperti kita nonton, main HP dan yang lainnya. Hal yang sekiranya itu tidak menjadikan manfaat bagi kita, harus kita senantiasa hindari. Ya. Apalagi tadi ada su'azonnin itu ya, hindarilah prasangka buruk. Nah itu termasuk daripada hal yang tidak bermanfaat. Itu saja mungkin dari anak sendiri saja. Insya Allah, alhamdulillah, nyentil banget ya Bapak Ibu eh, tentang malam hari ini nasihatnya, Mas. Makasih banyak Ustadz. Banyak banyak lalai ya kita semua. Saya pribadi, teman-teman semua, Bapak Ibu, interaksi saya mungkin dengan Al-Quran dengan HP bila dibandingkan jauh ya, Masya Allah, Subhanallah mungkin, Subhanallah. Jadi semoga menjadi reminder bagi kita semua, bisa meningkatkan kapasitas baca Quran kita, bisa meningkatkan kapasitas ibadah kita. Semoga Ustadz selalu sehat terus dan teman-teman juga selalu sehat terus. Insya Allah ya teman-teman semua, terkait materi hari ini, rekamannya nanti di-share ya di grup. Izin nanti sama Kak Salman minta tolong di-share ya. Dan nanti di-share juga file tentang 14 huruf ya, 14 huruf hijaiyah antara alif lam samsiah dan alif lam komariah. Mungkin teman-teman semua, kajian pada malam hari ini kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis dan istighfar bareng-bareng. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih banyak Ustadz, sahabat semua, Bapak Ibu. Semoga kita bisa istiqomah dalam belajar Al-Quran, dan tentunya semoga senantiasa Allah temenin terus, Allah berikan kesabaran, keikhlasan pada diri kita untuk senantiasa terus belajar. Nama saya Faisal Triyono, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih banyak Ustadz, teman-teman semua, Waalaikumsalam. Syukron Ustaz. Makasih Ustaz. Iya, Ustaz, jazakallahu khairan. Makasih Kita Ustaz. akhiri saja ya dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.